Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Kamis 21 Mei 2020, akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Flora Werpat Manafe. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mencoba mengalami peristiwa yang dialami oleh para murid menyaksikan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga. Di saat kita menengadah ke atas, seperti itu jugalah para murid. Malaikat mengingatkan mereka, dan kita juga sekarang ini, bahwa tugas kita sekarang ini adalah beribadah, baik berupa ibadah di gedung gereja, di rumah kita, maupun ibadah di kehidupan nyata dengan cara menjadi saksinya. Para murid terpaku menyaksikan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga. Namun, malaikat mengingatkan mereka akan tugas panggilan menjadi saksi bagi karya penebusannya bagi dunia. Kini, kami pun dipanggil dengan tugas panggilan yang sama seperti para rasulnya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kebaikannya bagi dunia. Marilah kita menghadap hadirat-Nya untuk menyegarkan kembali panggilan hidup kita, supaya kemuliaan-Nya nyata dalam segala sesi kehidupan kita. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari 2 Sahabat Lama, 136 ayat 1 dan 2. Kesusahan
damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara-saudariku sekalian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karyanya dengan menjadi korban bagi penebusan dosa dunia. Ia yang naik ke sorga itu akan datang dengan cara yang sama sebagai hakim bagi dunia ini. Dalam rentang masa antara kenaikannya dan kembalinya, kita dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia, menyaksikan akan kasih pengorbanannya yang memulihkan, dan juga karya nyata di kehidupan yang membawa damai sejahtera. Karena itu, dengarlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita saat ini, yang dibacakan menurut Alkitab Bahasa Kupang, terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Satu hari, Yesus bawa sandong keluar kota. Waktu dong sampai dekat dengan kampung Betania, dia angkat tangan mau omong kasih berkat sandong. Dia masih omong kasih berkat begitu, dia tak angkat naik di surga. Demikianlah nats yang membimbing kita. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Marilah kita datang di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kelemahan kita. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh seorang majelis jemaat. Tuhan Yesus Kristus, kami ini umat-Mu datang untuk mengaku kekurangan, kesalahan dan dosa kami. Dengarkanlah pengakuan dosa pribadi kami. Engkau telah menjadikan kami saksi-Mu.
Ya Tuhan yang memberitakan kabar sukacita, namun seringkali kami berlaku menyimpang. Ampunkanlah kalau perkataan kami tidak membawa damai, tetapi lebih sering melukai sesama kami. Engkau menjadikan kami saksi dengan perilaku kami. Ampunkanlah kami kalau perilaku kami lebih sering menjadi batu sandungan sesama kami. Engkau menjadikan kami saksi dengan hadir bagi sesama kami. Ampunilah kami kalau perilaku kami lebih sering tidak peduli dan hanya mencari kenyamanan diri sendiri. Engkau menjadikan kami saksi dengan kesetiaan iman kami. Ampunilah kami kalau kami sering tidak setia dengan komitmen iman kami sendiri. Melakukan PKJ nomor 43, baitnya yang pertama, Tuhan, kami berlumuran dosa. Saudara-saudariku, keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangun berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berita anugerah ini terbaca dari sabdanya Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kepada kita untuk mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita katakan kepada sesama kita, salam damai. Kita agungkan nama Tuhan bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan bait yang kedua.
keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Marilah kita katakan secara bersahutan, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidak dapat dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Kita agungkan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 293, baitnya yang pertama. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kuartet bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan untuk peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, firman Tuhan akan dibacakan kepada kita dengan bahasa Kupang. Karena itu seorang majelis jemaat akan menuntun kita dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca dengan bahasa Kupang. Tuhan Yesus pung utusan dong yang carita. Tuhan Allah janji mau kirim dia pung roh yang barisi. Pak Theophilus yang baik. Salam dari beta Lukas. Di beta pung buku yang dulu beta sutulis memang semua soal Tuhan Yesus pung hidup. Andia, semua yang dia subekin, dan semua yang dia su ajar dari dia pung mula-mula. Bilang, dia pilih ame dia pung utusan dong. Biar orang subekin susah, dan bekin mati sang dia, ma Tuhan Allah kasih hidup kembali. Waktu dia su hidup kembali, dia kasih tunjuk dia pung diri, sang dia pung utusan dong. Dong dapalia sang dia ulang kali sampai 40 hari. Kodong tahu memang bilang dia su hidup batul-batul. Dia juga kasih tahu sang dong bilang Tuhan Allah itu sama ke raja yang pegang perintah. Dia ju utus sang dong pakai Tuhan Allah pung roh yang barisi pung kuasa. Sampai-sampai Tuhan Yesus naik kembali pi sorga. Itu semua tuh yang beta pernah tulis. Satu kali Yesus ada bakumpul dengan dia pung utusan dong di Gunung Zaitun. Dia kasih perintah sang dong bilang, ingat dulu Yohanes sarani orang pakai air sah. Masa sekarang bosong mesti tunggu berapa hari lagi. Tuhan mau bikin lebih hebat kasih bosong. Tagal dia mau kasih dia pung roh yang barisi sang basong. Jadi bosong jang jalan kasih tengah ini kota Yerusalem dulu. Ma bosong tunggu di sini sampai beta pung bapa kasih dia pung roh sang basong. Sama ke dia suparna janji tu, deng beta ju suka kasih tahu sang basong begitu. Tuhan Yesus tak angka naik pi sorga. Waktu Yesus ada bakumpul deng dia pung utusan dong, judong tanya sang dia, bilang, Bapa, batong mau tanya begini, Bapa tentu ingat dulu-dulu waktu negara Israel perintah dia pung diri. Nah, sekarang Bapak sumau kasih bebas sang kotong dari orang lain pung perintah kok. Kotong mesti tunggu waktu yang lain.
Ais Yesus manyao bilang, "Bosong sonde usah cari tahu dia pun waktu. Cuma beta pun Bapa sa yang ada hak atur dia pun waktu. Mananti kalau Tuhan Allah pun roh yang barisi sudah datang masuk sang bosong, baru bosong dapat kuasa. Ais bosong mesti pikasih tahu semua orang soal beta. Kasih tahu orang-orang di kota Yerusalem, dan di semua kampung di provinsi Yudea, dan provinsi Samaria, terus sampai di ini dunia pung huk-huk." Omong abis begitu, Ju Yesus tak angka naik pi langit di dong pung muka. Dia tak angka sampai awan tutu ame sang dia. Ais dong sonde dapalia sang dia lai. Waktu dong masih lia pi langit, takuju sa ada 2 orang subadiri di dong pung sabla, deng pakai pakaian putih barisi. Itu 2 orang omong bilang, "Weh, orang Galilea dong. Akurang ko bosong masih tanganga bodoh, lia pi langit. Tadi bosong sulia, deng bosong pung mata biji sendiri. Yesus tak angka naik pi langit sampai awan tutu ame sang dia. Bosong lia dia naik karmana, nanti dia ju turun kembali begitu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di sepanjang umur yang Tuhan berkati. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kembali saya akan membacakan bagian firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan. Omong habis begitu, Ju Yesus tak angkat naik di langit, di dong muka. Dia tak angkat sampai awan tutu ame sang dia. Ais dong sonde dapalia sang dia lain. Amamini, kawini, tau matua, anak Aida, ketong semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dan kita sangat percaya jika hari ini kita berada dalam persekutuan beribadah di rumah kita masing-masing, dalam suasana hati yang penuh dengan sukacita, sehat, sejahtera, sebagaimana kita ada. Semua adalah semata-mata oleh karena anugerah dan pengasihan Tuhan. Kita pun harus berkeyakinan bahwa di tengah-tengah merebaknya virus corona yang telah merenggut nyawa banyak korban di belahan dunia ini, termasuk di daerah kita, satu orang saudara
kita telah kehilangan nyawa akibat virus yang ganas ini. Kita harus percaya, kita harus yakin dan teguh dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hari-hari yang sedang kita jalani adalah hari-hari di mana Tuhan Yesus, sahabat yang setia itu, semakin menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Bukan untuk hari ini saja, tetapi juga kemarin, besok, lusa dan hari-hari ke depan, bahkan seterusnya dan selamanya. Karena Dialah Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demikianlah yang dikatakan oleh kitab Ibrani pasal 13 ayat 8. Dan Ia juga adalah Tuhan yang tidak pernah lelah, Tuhan yang tidak pernah berhenti menuntun dan menopang, bahkan menggendong kita. Itulah janji Tuhan, bukan saja bagi murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga bagi kita sebagai umat Tuhan masa kini. Pagi ini, saudara-saudaraku, kita diingatkan oleh Injil yang adalah kabar sukacita Allah yang telah kita terima dalam hidup ini. Dan Injil ini mesti diberitakan dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Kabar baik ini harus menjadi bagian yang masuk dalam segala yang kita katakan dan yang dinyatakan dalam cara hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kita dipanggil untuk menyuarakan suara sukacita kepada dunia ini yang terpuruk. Oleh karena begitu banyak kekerasan, ada ujaran kebencian, hoaks, dan virus corona yang mematikan saat ini. Tantangan ini mengajak kita semua untuk melihat secara positif Injil yang adalah kekuatan Allah, Injil yang adalah kabar baik yang meneguhkan hati. Injil ini masih cocok dan relevan bagi kita dalam pergumulan masing-masing kehidupan kita, terutama dalam situasi pandemi. Kita sangat membutuhkan sukacita dan kabar baik yang adalah isi hati Tuhan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita belajar dari peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, atau lebih tepat, kembalinya Tuhan Yesus ke sorga, yang dianggap dalam tanda petik sebagai sebuah happy ending dari seluruh penyerahan diri yang utuh. Yesus yang menderita, Yesus yang mati tetapi telah bangkit dan naik ke sorga untuk mempertanggungjawabkan segala karya pengorbanannya. Oleh karena kasih-Nya yang besar kepada saya dan saudara,
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk memahami kisah ini bukan sekedar kisah penutup suatu babak kehidupan Yesus itu sendiri, tetapi menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan segala kemuliaan dan keagungannya, bahwa Yesus memiliki kekuasaan yang mutlak dan kedaulatan penuh atas hidup para murid dan kita sebagai umat ciptaannya. Karena itu, sebelum peristiwa kenaikan ini, Yesus telah mempersiapkan para murid dengan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Bacaan kita ayat yang ke-8. Perhatikanlah saudara-saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan penegasan bagi mereka supaya tidak saja terhenyak pada pesona sesaat, melainkan untuk beranjak, bergerak memenuhi tugas panggilan. Kesaksian yang harus mereka tunaikan dengan jaminan penyertaan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka. Sampai di sini, saudara-saudara, kita mengerti dan memahami bahwa panggilan bersaksi itu membuat para murid tetap merasakan penyertaan Tuhan. Dan dalam kuasa Roh Kudus-Nya, sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tetapi Ia terus menyertai para murid senantiasa, supaya mereka tetap hidup dalam pengharapan sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan karyanya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu marilah, tidak saja para murid diminta untuk tidak saja terpesona dan memandang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagai sesuatu yang pasif dan menunggu tanpa harap, melainkan secara aktif menempatkan para murid pada tugas bersaksi di dalam dunia ini. Sebaliknya, saudara-saudaraku, para murid yang menatap ke langit saat Tuhan Yesus naik ke sorga mengingatkan pada pemahaman orang Israel kuno yang membayangkan langit sebagai samudra raya. Di atas ada kubah yang melingkupi bumi dan menahan air di langit. Dan karena itu, menurut mereka hujan akan turun ke bumi ketika Allah membuka jendela-jendela langit. Tetapi langit juga menunjuk kepada sorga, tempat di mana Allah tinggal dan memerintah. Sorga juga merupakan tempat sidang ilahi berlangsung. Karena itu, ingatlah Rasul Paulus sendiri pernah berbicara tentang hari penghakiman. Demikian juga, saat Yesus lahir, para malaikat yang mengumumkan kelahiran Yesus memuji Allah di sorga. Dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian Alkitab yang bercerita tentang Yesus yang bertahta di sorga. Bapak, Mama, saudara-saudara,
kasih Tuhan, saat ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita merayakan Yesus yang meninggalkan kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah Ia lakukan bagi kita sebagai orang-orang berdosa. Sebab itu, di saat kita merayakan peristiwa kenaikan, berarti inilah saat dan kesempatan bagi saya dan saudara, bagi kita semua untuk benar-benar sanggup melakukan kehendak-Nya sambil menanti kedatangan-Nya kembali. Hendaknya saudara-saudara, kita tidak merayakan seperti murid-murid sekolah yang ditinggalkan gurunya untuk beberapa saat. Kemudian terjadi keributan dan kekacauan dalam kelas. Ingatlah, Tuhan Yesus pergi untuk kembali. Ia kembali untuk menjumpai kita. Karena itu, alangkah lebih baik sambil menanti Yesus kembali, marilah kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan ruang yang memberikan kesadaran bagi kita selaku murid-murid-Nya untuk hidup dalam pengutusan sebagai saksi Kristus di dalam dunia ini. Percayalah bahwa kita tidak pernah dibiarkan hidup sendiri, melainkan selalu ada dalam penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, yang terus menguatkan saya dan saudara, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk kemegahan diri, kesombongan, apalagi membanggakan diri kita. Sebab yang utama adalah melakukan pekerjaan Tuhan sebagai saksi Kristus dan menghadirkan kemuliaan-Nya di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dibutuhkan kesadaran diri dan memiliki hati yang terang, agar kita tidak saja memandang ke atas seperti yang dilakukan para murid yang terpesona melihat peristiwa kenaikan dan menjadi kagum oleh pengalaman adi kodrati, lalu melalaikan tugas tanggung jawabnya di dalam dunia ini. Mata kita mungkin berbinar saat kita melihat berbagai hal yang menakjubkan, tetapi mata kita segera menjadi redup saat kita harus berhadapan dengan realitas hidup yang keras dan pahit. Jika demikian, saudara-saudara, inilah saat yang Tuhan bukakan bagi kita dalam masa penantian ini untuk bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Sebab bukankah kitab Kisah Para Rasul menyaksikan bahwa malaikat Tuhan menegur para murid agar mata mereka tidak terus tertuju ke langit, namun mereka diingatkan untuk melihat ke bawah, melihat dunia ini, melihat kenyataan dan realita hidup ini, dan melakukan tugas panggilan untuk bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, keluargaku yang diberkati Tuhan, lalu apa pesan firman Tuhan hari ini bagi kita, bagi saya dan saudara?
Kita semua dipanggil untuk memuliakan Kristus dengan mata hati yang terang. Berhadapan dengan realita hidup ini, dengan pergumulan yang berat, pandemi virus corona, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Ada begitu banyak jemaat kita yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang berkeluh kesah oleh karena kekurangan di sana sini. Kita dipanggil untuk mengusahakan hidup yang benar dalam pertobatan yang sesungguhnya di masa parusia, masa menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Berilah dirimu untuk dibaharui oleh Roh Kudus. Hiduplah sebagai saksi Kristus yang benar. Sebab masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Akhir dari perenungan firman Tuhan ini, Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca pikiran seorang teolog Cina yang bernama Ang Teck Hoon dalam buku karangannya yang berjudul Yesus Tidak Punya Tangan Lagi. Dia berkata, Yesus tak punya tangan lagi. Setiap kita adalah tangan-tangannya. Karena itu ingatlah selalu akan hal ini. Sebelum kita bertindak lebih jauh, setiap kali telunjuk tangan kita memainkan perintah lain, sesungguhnya kita sedang mempermalukan Tuhan. Setiap kali telapak tangan kita menampar pipi orang lain, tangan kita bertindak menjijikan, sesungguhnya kita sedang mencoreng wajah Kristus. Sebab itu saudara-saudaraku, ingatlah hal ini, bahwa Yesus tak punya tangan lagi. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Saya dan saudara adalah tangan-tangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk merespon bagian firman Tuhan saat ini, saya undang kita semua bangun berdiri, dan seorang majelis jemaat akan menuntun kita dalam pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan orang-orang beriman di sepanjang abad dan tempat, marilah kita menyatakan iman kita sesuai pujian, ku percaya Allah Bapa. Langit, laut, dan bumi
Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Doa persembahan akan dituntun oleh seorang majelis jemaat. Marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kita dasarkan rasa syukur kita ini dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan masih berikan buat kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena kami telah disegarkan oleh firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan menyertai memberkati kami dalam segala tindak tanduk kami selanjutnya. Kini tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan Bapa yang kami terima dari tangan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan sembahyang kami Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, korban yang hidup itu. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dan mengiringi persembahan syukur, kita puji nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini, dalam peristiwa sukacita, kami telah masuk dalam persekutuan beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih banyak karena Tuhan telah membukakan isi hatimu yang meneguhkan
mengingatkan kami. Dan karena itu biarlah Roh Kudus menolong kami semua, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami bagian dari berita sukacita yang telah kami dengar saat ini, supaya kami dapat melakukan tugas pengutusan kami sebagai saksi-Mu di dalam dunia ini. Kepadamu ya Tuhan, kami berdoa dan memohon, biarlah kami semakin diperteguh dalam iman dan keyakinan, bahwa meskipun Tuhan telah naik ke sorga, tetapi Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus untuk meneguhkan dan terus berjalan bersama-sama dengan kami, terutama dalam masa-masa pandemi virus corona yang telah merebak dan yang telah memakan begitu banyak korban jiwa. Karena itu ya Tuhan, kami datang dan memohon kepadamu, berkatilah semua orang yang telah memberi diri secara khusus untuk berjuang memutus mata rantai pandemi virus corona ini. Kami berdoa, ya Tuhan, tolonglah pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, para pejuang kemanusiaan, para dokter, para medis, perawat, semua yang punya kepentingan di bidang kesehatan, TNI, Polri. Biarlah Tuhan berkenan memberkati semua mereka. Terutama kami berdoa untuk pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden dan semua peran negara, bahkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kami berdoa khusus menyerahkan keluarga kami di seputaran kehidupan kami yang sementara berduka karena kehilangan kekasih hati mereka akibat virus corona. Teguhkan hati mereka, hiburkan dan kuatkanlah mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Timur, bagi para abdi Tuhan dalam tugas dan panggilan pelayanan yang diangkat, para penatua, diaken, pengajar, terutama kami berdoa dan menyerahkan Majelis Jemaat Kemit Salom Kupang, yang hari ini kami masih terus bergumul oleh karena kami harus bergereja di rumah kami masing-masing, melakukan semua aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami juga di rumah kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu yang lagi bergumul oleh karena pandemi virus corona. Bapak, kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan, Jemaat Kemit Salom yang tidak saja bergumul terhadap apa yang dirasakan oleh mereka dalam pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan, dan berbagai persoalan yang lain yang mereka hadapi. Tetapi kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang menemui hari ulang tahun kelahiran, keluarga-keluarga Kristen yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Sempurnakanlah rasa sukacita dan syukur mereka, sambil kami memohon pembelaan tangan kasih Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi lemah
kehidupan mereka. Kami berdoa bagi para lansia, mereka yang terbaring sakit dan lemah di tempat pembaringan mereka. Diberkatilah kehidupan mereka dalam usia yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa untuk segenap jemaat Salom Tuhan dalam seluruh pergumulan kehidupan mereka, kecil besar, perempuan dan laki-laki, tua dan muda. Biarlah Tuhan berkenan memberkati semua mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami yang bertugas dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati majelis jemaat Rayon Air Nona. Saudara-saudara terkasih kami, petugas multimedia, petugas sound system, organis, prokantor, koster, pegawai sekretariat, tukang kebun, driver, satpam, dan semua kami yang memberi diri untuk menata pekerjaan pelayanan Tuhan di kebun anggurmu, jemaat Gemit Salom. Diberkatilah kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon, sekiranya Tuhan memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk berteduh hari ini. Masuk dalam doa bersama, tidak saja dalam keluarga kami masing-masing, tetapi doa dan puasa akan dinaikkan dalam persekutuan bergereja. Tolonglah kami ya Tuhan. Jika sebentar kami menyudahi persekutuan kami ini, kami akan berpisah seorang akan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, agar kami terus dipakai untuk menjadi saksi, menyampaikan kabar baik yang mendatangkan sukacita bagi sesama kami. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan sampai pada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba di penghujung ibadah kita. Karena itu dengan sukacita saya undang kita semua bangun berdiri. Saudara-saudaraku keluarga Allah yang dikasihi, nyatakanlah kemuliaan Allah dengan terlibat nyata dalam kehidupan untuk menjadi saksi kasih dan penebusannya bagi dunia ini. Kita akan segera mengakhiri ibadah ini supaya kita melanjutkan ibadah kita dalam kata dan perbuatan di kehidupan sehari-hari. Mari kita puji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 426, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kita harus membawa berita. Kebenaran dan kasih, dan damai
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan melakukan pujian Tuhan Allah beserta engkau.